Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pertemuan kali ini, Ibu sapa dulu murid-murid Ibu dari kelas 81 sampai 86 di MTSN 1 Bogor. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberikan semangat dalam belajar walaupun tidak dengan tatap muka. Dan Ibu juga mengingatkan, karena kita masih ada di dalam kondisi pandemi, Ibu mengingatkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Dan kita juga semua berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi untuk menuntut ilmu di sebuah kelas yang penuh keberkahan yang sudah kita rindukan selama ini. Untuk kali ini pembelajaran bertujuan yang pertama, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan perbedaan barisan geometri dan deret geometri. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Jadi nanti ada beberapa istilah yang kamu harus tahu. Yang ketiga, dapat menentukan suku ke N barisan geometri. Yang keempat, dapat menentukan jumlah suku ke N deret geometri. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita masih dalam bab 1. Lalu untuk kali ini Ibu mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kita berdoa bersama, doa memulai pelajaran untuk belajar, yaitu Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, untuk materinya kita awali dengan 2 buah barisan. Ya. Ini ada 2 buah barisan. Kemarin kita mereview pelajaran yang kemarin, yaitu tentang barisan dan deret, tapi bukan geometri, tetapi aritmatika. Kalau sekarang geometri. Apa Bu bedanya geometri dengan aritmatika? Nah, kalau yang aritmatika kemarin itu secara sederhananya antara suku ke-1, suku ke-2, dan suku ke-3, yaitu berbedanya dalam posisi ditambah dengan bedanya atau penambahnya itu selalu sama. Lalu apa bedanya dengan geometri, Bu? Untuk geometri kita coba perhatikan. Kita punya 2 angka nih, 2 barisan angka. Yang pertama itu angka 2. Lalu bilangan 4. Lalu menjadi 8. Kira-kira kalau dari 2 ke 4 ini diapain? Lalu 4 ke 8 itu diapain? Kalau kemarin kan dari suku ke-1 ke suku ke-2-nya itu yaitu ditambah ya. Kalau sekarang kita tambah, kira-kira bedanya sama apa enggak? Dari 2 ke 4 itu jaraknya adalah 2. Dari 4 ke 8 itu jaraknya berapa? 4. Nah, ini kan tidak sama nih perbedaannya. Maka kalau tidak sama berarti ada kemungkinan yang lain, yaitu geometri. Lalu kalau geometri bagaimana, Bu? Dari 2 ke 4 itu kira-kira 2 itu diapain ke 4? Yaitu dikali 2. Betul enggak? 2 dikali 2 jadi 4. Nah, dari sini ke sini dikali. Sekarang dari 4 ke 8 itu menjadi apa? 4 dikali
2 menjadi 8. Lalu angka yang ketiganya ini kan 8. Kita sebut dengan istilah yang kemarin ya. Kalau angka pertama adalah suku atau U1. Ini U1. Lalu angka yang kedua disebut suku kedua atau U2. Untuk yang ketiga yaitu suku ketiga ditulisnya dengan U3. Sekarang Ibu pengen tahu nih, suku keempatnya ya. Suku keempatnya berapa? Kalau dikalinya dengan 2, dikali dengan 2, maka ini dikali dengan 2, maka suku keempatnya adalah 16. Selanjutnya berapa? 32. Dari mana? Dari 16 dikali 2, dan 32 disebut dengan U5. Sampai sini paham perbedaan antara geometri dan aritmatika kemarin? Kalau aritmatika ditambah. Kalau geometri dikali. Sekarang untuk barisan yang kedua. Ada 1, ada 3, ada 9. 1 ini disebut dengan suku ke-1. Lalu 3 ini disebut suku kedua. 9 adalah suku ke-3. Lalu dari 1 menjadi 3, 3 menjadi 9. Kira-kira sebelum kita mengerti, belum kita lanjut ke istilah yang lain yaitu rasio, dari 1 ke 3 kira-kira diapain nih? Dikali 3. Lalu dari 3 ke 9 dikali 3. Karena pengalinya sama, maka disebutlah barisan ini adalah barisan geometri. Kalau deretnya bagaimana, Bu? Nah, kalau deret kan kayak kemarin, itu ditambah. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah berapa ya? Kalau Ibu tulis 27 betul atau salah enggak ya? 1, 3, 9, 27. Salah betul. Ayo jawab di komentarnya. Kalau Ibu tulis 27 salah atau betul? Ya. Tulis di komentar ya. Lalu barisan geometri. Nah, ini kesimpulannya nih. Barisan geometri adalah barisan yang setiap suku berikutnya diperoleh dari mengalikan suku sebelumnya, atau suatu barisan yang memiliki perbandingan antara dua suku yang berurutan sama. Aduh Bu, kalau pakai kata-kata begini saya bingung. Nah, intinya barisan geometri adalah barisan yang setiap suku-sukunya didapat dari dikali dengan angka sebelumnya. Nah, tuh kata-kata itu begitu tuh. Angka setelahnya adalah hasil kali angka sebelumnya. Nah, kita lanjut nih. Berarti kita sudah belajar yang pertama tujuannya. Yang kedua yaitu mencari istilah-istilah nih. Kalian pahamin dulu istilahnya supaya nanti saat Ibu menjelaskan beberapa soal kalian tidak kebingungan. Kalau Ibu menyebut rasio itu apa? Nah, Ibu punya istilah yang pertama rasio. Rasio itu apa? Rasio itu adalah perbandingan antara dua suku. Apa sih Bu maksudnya? Nih, perbandingan itu kan di ini nih. Dibandingkan atau pakai per atau dibagi ya, perbandingan itu. Nah, Ibu punya U2 dibagi U1. Mana U2-nya? Kita pakai untuk yang ini ya, contohnya. U2 kan ini 4. U1-nya adalah 2, berarti 4 dibagi 2. Berapa hasilnya? 4 dibagi 2? 2. Berarti ini rasionya adalah 2. Bisa juga dengan bukan yang U2 dibagi U1. Kalau Ibu tulisnya di sini U5, maka di bawahnya adalah berapa?
Nah, ini jaraknya harus dikurang 1 ya. Kalau 2 dibaginya dengan 1. Maka untuk mencari R yang lainnya, hasilnya nanti sama, yaitu U5 dibaginya U4 karena dibagi dengan suku sebelumnya. Suku sebelum 5 kan angka 4. Jadi suku ke-4. Suku kelimanya berapa? Kalau di sini nih, suku kelimanya adalah 32 dibagi U4-nya adalah 16. Maka hasilnya berapa? 2 juga. Jadi tidak melulu untuk rasio itu adalah U1 dibagi U2 dibagi U1, tetapi bisa dengan suku yang lain tetapi bawahnya adalah N dikurang 1 atau 5 jadi 4. Kalau 7 nanti U7 dibagi U6. Itu yang disebut dengan rasio. Lalu ada istilah A. A itu adalah kata lain dari awal. Awal itu adalah pertama. Ya, pertama. Berarti pertama itu yaitu U1. Ya enggak? Kan ini awalnya pertamanya adalah angka 2. Maka A-nya disebut dengan 2. Jadi A itu sama dengan U1. Sama kayak kemarin ya di barisan dan deret aritmatika. Sekarang istilahnya masih sama nih, sama aritmatika dan deret aritmatika dan barisan aritmatika. Kalau UN ditanyanya UN, maka ini suku ke N atau identiknya dengan barisan. Kalau S yaitu skor, maka di sini adalah jumlah suku ke N atau disebutnya deret. Kalau ini cuma angka saja. Kalau deret itu dijumlah. Nanti apa sih Bu maksudnya? Nih Bu tulis ya. S2 berarti adalah jumlah dari 2 suku. Dari 2 suku, misal yang ini ya. 2 sukunya itu kalau S2 berarti 4 ditambah 2. Dimulainya dari angka 2, suku yang pertamanya ditambah dengan suku kedua. Hanya 2, maka hasilnya 6. Dari barisan yang contoh yang pertama. Yang kedua, Ibu misalnya tanya S4. S4 itu adalah jumlah 4 suku pertamanya. Maka 4 nih, 4 angka. 1, 2, 3, 4 sampai angka 16. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Ini yang disebut dengan S4. Berarti ada 4 dari suku ke-1 sampai ke 4. Hasilnya berapa? Ayo cepet-cepetan sama Ibu. 10, 20, 30. Ya, cepetan kalian ya ketimbang Ibu. Ya. Jadi jumlahnya ada 30. Jadi kalau ditanyanya S4 adalah 30, bukan 16-nya tetapi jumlah sampai ke 4. Itu yang disebut dengan S4. Nah, untuk istilah ini sudah bisa diselesaikan. Sekarang kalau ada soal seperti ini nih, untuk mencari tujuan yang ketiga, kamu diharapkan bisa mencari nilai suku ke N barisan geometri. Contoh soalnya adalah seperti ini. Dari barisan 3, 6, 12, dan 24, tentukanlah suku ke-7-nya. Nah, sebetulnya ada sebuah langkah-langkah cara untuk mencari rumus UN ini, tetapi dalam video ini Ibu tidak jelaskan untuk mempersingkat penjelasan Ibu saja ya. Nanti semoga kalau sudah bisa masuk ke kelas kita tatap muka, Ibu akan jelaskan dari mana nanti munculnya rumus ini. Tapi kali ini kita langsung gunakan saja yang sudah ada. Nah, apabila yang ditanyanya adalah barisan atau suku ke
7 atau barisan ke-7 atau UN, UN-nya adalah 7, maka kita gunakan rumusnya seperti ini. Lalu R sama dengan rasio. Rasio itu apa? Tadi udah dijelaskan ya. Kalau kita tulis U2 berarti dibagi dengan U1. Berapa U2-nya? 6. U1-nya 3. Maka rasionya adalah 2. Lalu A-nya adalah awal atau yang pertama atau suku pertama. Berapa? 3. Kita tulis 3. Nah, ini untuk bisa menyelesaikan pertanyaan ini. Jadi yang ditanya itu adalah suku ke-7. Suku ke-7 S7 atau U7. Kalau soalnya seperti ini, ayo tulis di komentar. Apa ya? U7 ya, Neng ya. Maka kalau yang ditanya suku ke-7 berarti U7. Yuk kita cari di sini. Kita gunakan rumus yang UN-nya. Rumus UN itu adalah AR pangkat N dikurang 1. Sekarang A-nya adalah berapa ini? Kita masukkan 3. R-nya adalah 2. Pangkatnya N dikurang 1. Karena kita mau mencari U7 dalam soal ini, maka di sini 7 dikurang 1. Setelah itu kita selesaikan. 3-nya tetap dulu ya, Kak. Lalu 2 pangkat 6. Dari mana Bu Guru nulis 6 itu? 7 dikurang 1. Jadi hasilnya 6. Setelah itu 3. Bu, kalau 2 pangkat 6 itu berapa sih? Dan apa maksudnya? 2 pangkat 6 itu adalah 2 dikali 2 sebanyak berapa kali? 6 kali. Ini adalah 2 pangkat 6. Nah, berapa ya Bu hasilnya? Yuk kita hitung bareng-bareng. 4, 2 kali 2, 4 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, berapa ya? Kalau Ibu tulis 64, betul nggak ya? Cek sama kalian. Nanti kalau salah, tulis saja di komentar ya. 16 dikali 4, insya Allah benar. 64. Lalu belum selesai nih, ini baru sampai 3 dikali 64. Sekarang 64-nya dikali 3. 64-nya dikali 3. Yuk kita hitung bareng-bareng. 3 dikali 4, 12. Lalu 18 ya, ditambah 1 jadi 19. Maka hasilnya 192. Apanya? U7-nya. Sampai sini paham? Kalau belum paham, di skip dulu aja, dipelajari, baru memperhatikan video selanjutnya ya, nanti di play lagi. Ini contoh yang pertama untuk mencari UN. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu contoh soal yang berkaitan dengan deret. Nah, tentukanlah jumlah 5 suku pertama dari deret 3, 6, 12, 24. Ini yang dimaksud deret, tapi nulisnya koma. Salah nggak ya Ibu Guru? Ya, kalau deret Bu tuh pakai tanda tambah kan Bu. Ya, Ibu lupa nih. Ya, ini adalah tambah. Lalu kalau untuk deret itu ada 2 buah rumus yang kita bisa gunakan. Jika nanti dapat rasionya adalah lebih besar dari 1, maka pakai rumus yang ini. Lalu kalau nanti rasionya kita dapat lebih kecil dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, sekarang kita cari dulu A-nya dari deret ini. A-nya berapa? 3. Kenapa 3? A itu kan suku pertama Bu, berarti 3.
Yang kedua adalah kita harus mencari R atau rasio. Rasio itu kita ambil, Ibu maunya sekarang U3 ah. Kalau U3 berarti dibaginya dengan U berapa? U2, karena kan dikurang 1 ya. U3 nya berapa? 1, 2, 3, 12 Bu, tulis 12. U2 nya berapa? Yang kedua yaitu 6. Maka hasilnya 12 dibagi 6, 2. Nah, kita sudah dapat nih rasionya, R-nya adalah 2. R2 itu ada di kemungkinan yang pertama atau di kemungkinan yang kedua. R-nya lebih besar dari 1 atau R-nya lebih kecil daripada 1. Kalau 2 itu kan lebih besar, maka pakai rumus yang ini nih. Nah, kita tulis dulu nih rumusnya pakai yang ini. Jadi tadi yang Ibu sudah jelaskan ya. Kita cari dulu R-nya, baru kita gunakan rumus yang mana? Yang ke-1 atau yang ke-2. Kita pakai rumus yang ini nih berarti ya. Rumus yang pertama, yaitu Ibu tulis dulu deh biar kamu nggak bingung. Sn sama dengan AR pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Nanti kalau ingetinnya, kalau di sininya R dikurang 1, bawahnya juga sama. Tuh sama ya, cuma R-nya pangkatnya saja. Cuma dipindah ya. Tapi hasilnya nanti berbeda. Lalu untuk A-nya berapa? 3. Kita mau cari Sn-nya berapa? Jumlah 5 suku pertama. Berarti N-nya adalah 5. Dengan R-nya berapa? 2. N-nya berapa? Nih, N-nya adalah 5 dari soal ya. Dikurang 1. Dibagi R-nya adalah 2. Dikurang 1. 1 ini rumus. Maka 3. Kalau 2 pangkat 5 berapa ya? Kayak tadi lagi, Neng. 2-nya ada 5. Nah, hasilnya berapa? 4. 4 tinggal ada 2 ya. 4 kali 4 16 dikali 2 berapa jadinya? 32. Wah, Ibu kalah cepat nih sama Zikri ngitungnya nih. 32 dikurang 1 dibagi berapa? 2 dikurang 1 dibagi 1 berarti Bu. Hasilnya adalah 3 dikali 32 dikurang 1, 31. Dibagi 1 nggak usah ditulis lagi ya. Karena kan berapapun dibagi 1 maka hasilnya dia sendiri. Kalau Ibu tulis 93 dapat dari mana ya? Ya sudah, ini 3 dikali 31 jadi 93. Ini adalah cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan deret. Kalau yang ditanyanya jumlah berarti mencari deret. Alhamdulillah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahaminya, dan untuk soalnya nanti ada di lembar tugas ya, untuk di e-learningnya di tugas atau di penilaian KI 3.1 untuk penilaian harian keempat ya. Ibu tulis deh supaya di sini kelihatan. Untuk KD 3.1 dan penugasannya keempat. Ya, dari Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.